yakni Kitab Bulughul Maram, yakni syarahnya Ibanatul Ahkam yang ditulis oleh Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani dan oleh Syekh Hasan Sulaiman An-Nuri. Ya, beliau memang bermadhab Maliki karena ini perbandingan madhab ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya. Meskipun kita mayoritas bermadhab Imam Syafi'i ya, gitu ya. Tapi madzhabul arba'ah juga termasuk salah satu atau semuanya itu adalah ahlus sunnah wal jamaah atau asy'ariyah dan maturidiyah ya. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-100 di sini ya. Selanjutnya wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ata ahadukum ahlahu thumma arada an ya'uda falyatawadda bainahuma wudu'an rawahu Muslim zada al-hakim fa innahu al-shaqqa lil-'abd. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila seseorang di antara kamu menyetubuhi istrinya, ya siapa saja ya, yang sebenarnya, yang dulu jangan, ya kan ini tentunya sebenarnya istri jima namanya bersetubuh ya. Kalau belum nikah, zina itu. Ini ya. Lalu bermaksud untuk mengulanginya lagi, nambah gitu, 2 kali ya. Maka hendaknya ia berwudu di antara keduanya. Jadi suami istrinya berwudu lagi, gitu ya. Kemudian hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasul bersabda, jadi kata Nabi, apabila salah seorang di antara kalian siapa saja itu yang sudah berkeluarga, makanya kalimatnya enak. Ata ahadukum ahlah. Kalau kita terjemahkan secara literal, ata itu mendatangi saja. Ata datang, ahadukum salah seorang di antara kalian ahlah keluarga siapa aja? Bahasa kitanya mau memiliki istrinya. Jadi bahasa enak, bahasa halus. Maka nanti di sini ada ajaran untuk mengkiaskan bahasa-bahasa yang ada sopan. Ya, mau kemana? Mau ke toilet? Buang air besar, enak banget. Gitu ya? Jangan ditanya, mau air besar apa sih? Jangan besar, ini sudah bahasa apa namanya kinayah. Berarti paham. Kalau buang air kecil berarti kalau buang besar berarti jadi jelas. Ya, mau ngapain? Buang air kecil. Apa sih buang kecil? Air dibawa bukan itu tidak. Sama halnya Nabi kalau menjelaskan kepada sahabat itu menggunakan ahadukum ahlah. Al-Quran ini bisa hukum harful lakum. Perempuan itu ladang bagimu. Jadi nggak langsung bahasa ini ya keluar. Ini namanya etika ya. Mau ulangi lagi, maka kedua-duanya istri dan suami ini wudu lagi biar tambah semangat karena sudah naik. Jadi segera kita ya untuk melakukan jimatnya gitu. Nah kemudian Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki mengenai hadis ini berkomentar dengan Syekh Hasan Sulaiman An-Nuri ulama besar Mekah Al-Mukarramah Empoluma sebelum Mekah dikuasai sekarang dulu seperti kita belum orangnya itu bisa menjadi sasaran kejahatan setan-setan. Karena apa? Dia bisa menjauh daripada zikir-zikir atau misalnya hal-hal yang bisa mendekatkan malaikat kepadanya. Jadi di antaranya itu dalam keadaan kondisinya jauh daripada ibadah. Kecuali memang boleh zikir juga ya. Cuma di sini bisa menyebabkan malaikat kiram yang mulia itu menjauh karena kondisi kita dalam keadaan gitu. Makanya di sini kemudian bahasa syari'u 'ala wudu li hukmin ajibatin.
Ya, karena di sini syariat menganjurkan untuk melakukan wudu orang yang mau jima tersebut, karena di antara wudu itu ada hikmah yang sangat menakjubkan. Gitu ya. Nah, jadi ketika kita dalam keadaan suci Pak, makanya ketika orang banyak wudu, insya Allah Pak ya, meninggalnya pun akan bersama malaikat rahmat. Insya Allah, karena dalam keadaan suci. Makanya ini amalan daripada sahabat ada ya, yang dijanjikan oleh Nabi masuk surga. Jadi amalannya apa sih? Sahabat ini kita dijelaskan, nih kamu, saya pernah mendengar orang ini terompahnya dari surga. Nah, kemudian amalannya apa? Gitu ya. Ternyata setelah ditanyakan amalannya, dia tidak pernah batal wudhunya, baik kalau sholat fardu ataupun sunnah, apapun dalam hal sehari-harinya dia batal. Contoh, saya kentut hari ini kan nggak sholat, wudhu lagi. Namanya tajdid wudhu, selalu tajdid wudhu. Ini amalannya. Nah, ketika junub otomatis lebih ini besar ya keadaannya daripada hadas kecil, maka malaikat terjadi di situ keadaannya. Nah, kemudian di antara hikmah kita berwudu menakjubkan apa? Idza qasadal 'audan, bila orang tersebut bermaksud ingin mengulang ilan nikah, melakukan persetubuhan dengan istrinya, jima maknanya ya, maka yakunu dari keadaan insyati, menyebabkan kita bisa menjadi semangat lagi karena udah wudu, seger lagi. Boleh coba Pak, yang sudah menikah boleh coba silakan. Emang seger lagi Pak, seger. Beda ya, itu masing-masing ya, itu bisa dirasakan. Yang namanya wudu itu adalah bersuci ringan kecil, ya. Tapi tahasanlah dan wudu itu bisa membahayakan diri kita. Jadi Pak, sebelum kita minimal sekali di kamar wudu ini kita lakukan bisa menjaga diri kita karena hikmah dalam wudu, ya. Kemudian di anna wudu'ahu qad yajuru boleh insan dan jabal bahwa al-madhur, karena bahwasanya wudunya itu sebagian dari sahabat dan wudu. Ini adalah syariat, wudu syariat, yaitu seperti wudunya sahabat, gitu ya. Jadi sama kata sahabat, gitu ya. Nah, kemudian silakan mengulangi. Kalau sudah selesai, mau wajib mandi dulu ya. Kemudian asal mengakhirkan, boleh tidak? Gitu ya, ketika dari sini. Apakah harus saya ini malam ini udah wudu melakukan 2 kali? Apakah setelah saya wudu harus mandi wajib? Kondisinya dalam wudu berarti wudu ini menambah tenaga lagi, tadi ya, agar kita dekat malaikat rahmat tetap dekat dengan kita. Lihat ya, itu laksanakan. Nah, kemudian yang kedua, jawazul muta'alijan li ziyadatul ghali, bolehnya berobat. Di sini kalimatnya muta'alijan, mengikuti wazan tafa'ala yatafa'alu tafa'alan wa huwa mutafa'alun wa dzaka mutafa'al. Mutafa'il berarti sifat ya. Di situ tambahannya huruf ta dengan alif. Tafa'ala ta'ala dan ta'ala ya. Bahwa muta'alij. Nah, di sini berarti maknanya syarikun baina syarikain. Ada 2 orang yang saling. Saling ya, karena saling. Semacam Allah berfirman ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling orang melakukan kalian dalam kebaikan. Ta'awun. Tafa'al ya. Berarti di sini bolehnya saling berobat si suami dengan istri. Boleh berobat. Ya, untuk apa? Liziadatul, untuk menambah kenikmatan dalam bertubuh, keharusan tangan minum. Li'annahu maharatun surah wa li'alla yahruma barakatan suhbatal malaikati. Nah, minimal wudu itu bisa meringankan dulunya, ya, dengan dia wudu tersebut meringankan dulunya karena termasuk ibadah kecil,
tidak boleh orang menikahinya, orang beriman tidak boleh menikahi Aisyah. Tidak boleh. Makanya setelah Rasulullah Aisyah sampai itu hamil, karena sudah dianggap ummul mukminin. Setiap orang mukmin ibunya itu adalah Sayyidah Aisyah. Tidak boleh dinikahi. Nah, jadi ada hadis lain lagi oleh Imam yang keempat diceritakan. Jadi dekat banget langsung dari persaksian istrinya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi dia dengan istrinya dekat, tahu kepribadian sehari-hari Rasul. Diceritain bahwa Rasul malam harinya ya itu pernah duduk dan dia itu di malam hari itu tidurnya tidak menyentuh air kalau dia sudah mandi jauh. Berarti di sini menjelaskan Nabi tidak tersentuh oleh air wudhu ataupun mandi. Ya, dalam wudhu di dalam mandi. Nah, sehingga apa sih yang dikomentari oleh Sayyid Alawi bin Abbas al-Maliki mengenai hadis tadi? An-Nabi sallallahu alaihi wasallam masyru'un li hada faqad kana yatawaddau marratan. Tuh, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang disyariatkan. Maksudnya orang yang menjadi syariat bagi kita. Apa yang diperbuat Nabi itu disyariatkan kita. Di sini Nabi ketika duduk pernah tidak mandi, tidak wudhu. Nah, jadi ada kalanya misalnya Nabi pernah wudhu ngelakuin, ada kalanya enggak juga, kan gitu ya. Kemudian wa yashrabu taratan qaiman, Nabi juga pernah minum terkadang ya itu apa namanya dalam kondisi duduk. Di sini soalnya kon itu masuk ke fi'il mudhari, mana kadang-kadang. Kon masuk ke fi'il madhi, maknanya litahqiq, pasti. Sungguh ada pasti ya. Laqad kana lakum, sungguh telah ada pasti pada diri Rasulullah fi'il ada. Tapi kalau kon masuk ke fi'il mudhari, terkadang. Maka di sini kadang-kadang Nabi nyontohin dulu sekali-sekali ya, kadang-kadang 3 kali gitu ya. Dan minum satu kali berdiri ya, ada jelek makruh ya. Jadi jangan sampai haramin. Masa aku haram enggak ya gitu. Kecuali minum bir kali ya, bisa jadi haram. Itu orang bagus nih berdiri ya, kalau dia mikir kalau air mah enggak apa-apa ya, tapi adanya dulu sumber ada banyak makruh ya. Kemudian wayahul taratan qaiman, terkadang juga tuh dalam keadaan junub min ghairi ayat tawaddu'a aw yaktasila, dia enggak wudu lagi dan enggak mandi lagi. Coba. Jadi ada kalanya mandi, Nabi ada kalanya wudu saja, ada kalanya enggak juga. Ya, kullu dzalika tasyri'un wa bayanun li zawali yaf'aluhu li'annahu ablaghul bayan. Nah, semua itu yang dilakukan oleh Nabi menjadi syariat bagi kita serta penjelasan boleh apa yang dilakukan Nabi tadi umum sifatnya sebagai syariat. Jadi ada kalanya orang ketika mau darurat kencing berdiri boleh. Kalau enggak darurat makruh. Kan ya? Kemudian boleh juga minum sambil berdiri darurat. Kalau enggak darurat makruh. Lebih baik dulu. Kan ya? Ini jangan sampai haram. Ada kalanya Nabi sini juga enggak pernah disentuh oleh wudu atau mandi dan beliau dalam keadaan junub tidurnya. Berarti kalau ada yang bertanya, bolehkah ketika saya jima dengan istri, kemudian saya enggak wudu, enggak mandi, mandinya dibentar-bentar sampai menunggu waktu tiba sebelum subuh, mendekati subuh, boleh? Boleh. Silakan ya. Ya karena nanti di situ sekalian sambil sholat subuh. Ibaratnya subuhnya kelewat kan? Saya belum mandi, tapi udah niat mandi, sahurnya kelewat misalnya. Tapi belum kan? Apakah saya harus puasa wajib nggak? Wajib nggak puasa? Wajib ya, gitu. Jadi jangan hanya gara-gara junub dia nggak puasa, tetap wajib karena udah niat di dalam. Jadi junub itu bukan menghalangi sahnya puasa, nggak ya? Tetap puasa aja wajib. Tapi mandi wajib nanti sholat, gitu ya. Nah kemudian di sini dijelaskan dalam fikihnya dapat diambil kesimpulan jawazul naumil junubi min ghairi wudu'in
wala ghuslin wa qad ulimat al-afdal fi dzalika. Nah, kata Said Alwi bin Abbas Al-Maliki dan Syekh Hasan Sulaiman Al-Uli, bolehnya, jadi hukumnya nih, bolehnya orang yang junub itu tidur semalaman itu ya dengan tiada wudhu dan mandi, silakan ya. Dan akan tetapi di bahwa yang diutamakan adalah afdalnya itu bilang habis dia pengen kan gitu ya. Habis dia pengen ya, kalau junub keinginan siapa dulu kan gitu Pak ya, yang mewajibkan mandi, yang pengen dia berarti dia siap-siap lah mandi ya. Cuman kalaupun Islam ada keringanan nggak apa-apa, silakan mandinya ya. Tapi kalau mau tahajud ya wajib mandi, mau nggak mau kan mau sholat ya. Kalau nggak tahajud kali ya kebablasan menjelang subuh nggak apa-apa. Tapi kalau mau wajib mandi kalau mau sholat malam ya wajib mandi, dia harus suci ya gitu Pak ya. Jadi afdol langsung mandi, enggak pun enggak apa. Paham ya? Nah, kemudian hadis yang selanjutnya di sini dijelaskan oleh Rasulullah SAW, wa an Aisyah radhiyallahu anha qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tasalla min al-janabat yabda'u fayaghsilu yadayhi thumma yufridu bi yaminihi ala shimalihi fayaghsilu farjahu thumma yatawaddau thumma ya'khudhu ma fayudkhilu asabahu fi sya'ri thumma hafana ala ra'sihi thalatha hafana. Aisyah radhiyallahu anha yang berkata Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW bila beliau mandi junub, beliau memulainya dengan membersihkan dua tangannya, gitu ya. Lalu mengucurkan air yang ada di sebelah kanan ke sebagian sebelah kiri, ya, 3 kali. Kemudian berat lagi ya, itu mencuci kemaluannya setelah melakukan siraman, ya, dicuci kemaluannya. Nah, kalau perempuan disunah, beda dengan perempuan ya. Kalau perempuan disunahkan itu tatabah. Tatabah itu apa namanya? Namanya kayak gini. Tatabah itu gini. Orang head atau berduduk ya gini nih. Biar keluar semua. Begitu ya, biar keluar semua setoran. Jangan lagi kalau itu tabah ya. Nah, jadi seperti itu. Kalau laki-laki mah enggak usah. Dulu aja diurut ya. Beda sama yang lain ya. Nah, kemudian setelah itu beliau wudhu dan mengambil air lalu memasukkan jari-jarinya